yang dimaksud dengan merayakan Natal, Tuhan yang menjadi manusia. Karena saudara-saudara berbicara soal inkarnasi, Tuhan Allah menjadi manusia di dalam Yesus, artinya kita bicara juga soal Trinitas. Kita bicara soal Allah yang adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita benar-benar paham atau enggak? Jadi saya mohon maaf kalau pagi-pagi Natal diajak mikirnya agak berat sedikit, saudara-saudara. Nggak berat-berat amat, tapi mungkin agak berat sedikit. Dan konsep ini tidak mudah, karena bahkan dalam sejarah kekristenan sampai saat ini, kekristenan terpecah-pecah dalam pemahaman tentang Yesus yang adalah Allah. Kita memahaminya Yesus adalah Allah dalam pemahaman Allah Tritunggal. Tetapi dalam sejarah gereja seharusnya ada berbagai alternatif yang ditawarkan supaya nggak terlalu bingung. Karena di mana Allah? Kalau Allah dengan Allah pencipta dan Allah Roh Kudus itu kayaknya masih bisa dipahami ya. Tapi kalau Allah dalam diri Yesus itu orang agak sulit memahami. Nah, saudara-saudara, ini supaya kita sebagai orang percaya tahu apa yang kita percayai, kita ngomongin sedikit. Jadi ada beberapa pemikiran alternatif yang kemudian dianggap sesat. Ini jadi contoh yang sesat ya. Jadi jangan bilang kok benar juga ya ide ini, kita tiru yuk bikin gereja baru, jangan ya. Ini udah dianggap sesat. Yang pertama, pemahaman modalisme. Modalisme ini dari pemikiran Sabellius dari abad ketiga. Dia mengatakan, saudara-saudara, modalisme dari kata mode, ya, bukan mode fiction mode, tapi mode itu artinya setelan ya. Jadi kalau di handphone kan ada tuh ya, silent mode, normal mode, hybrid mode ya, flight mode. Jadi modelnya bisa disebut. Modalisme mengatakan bahwa ketika Allah menjadi Yesus, Allah berganti mode. Babak satu, Allah sebagai Allah pencipta. Babak dua, Allah sebagai Allah manusia. Babak tiga, Allah sebagai Allah Roh Kudus yang menyertai dan memimpin manusia. Nanti babak empat adalah lagi Allah sebagai Yesus yang datang untuk menghakimi. Jadi ganti mode ya. Kan kalau handphone juga kan kalau satu mode dipilih kan nggak bisa dua mode sekaligus ya. Jadi nggak ada Allah itu nggak Allah ini satu tapi ganti mode. Pemikiran ini dianggap sesat. Pemikiran yang berikutnya adalah Unitarian. Unitarian ini lawannya Trinitarian. Unitarian ini pemikiran Arius, makanya sudah disebut juga Arianisme. Arius ini adalah uskup dari abad ketiga keempat dari Alexandria, Mesir. Dan dia mengatakan bahwa hanya ada satu Allah. Yesus itu adalah subordinate, tidak sehakikat, tidak sama dengan Allah. Dia bukan Allah. Dia itu memang maha kuasa, tapi dia subordinate, ada di bawah Allah. Ajaran ini dianggap bidah berkali-kali oleh gereja Katolik, gereja Ortodoks dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini masih ada gereja Unitarian, itu masih ada di Indonesia. Kalau ada komunitasnya di yang banyak itu di Timur Tengah. Dan ini pemikiran ini. Ya. Lalu ada juga yang berpikir lain dari memahami Yesus sebagai Allah itu sebagai adopsionisme, dari kata adopsi. Jadi Yesus itu manusia biasa. Tapi karena dia begitu baik, maka Allah berkenan kepadanya dan menjadikan dia sebagai anaknya yang tunggal. Tapi Yesus itu manusia biasa. Jadi seperti cerita ini, saudara-saudara, dewa-dewi, cerita rakyat gitu kan, karena ada orang yang begitu baik hatinya dan begitu menderita hidupnya karena kebaikannya. Begitu dia meninggal, maka dia dibangkitkan lagi menjadi seorang dewa atau seorang dewi. Ini juga pemahaman yang keliru. Lalu saudara-saudara, ini yang lebih akrab dengan kita adalah sisi Eropa. Mereka memahami bahwa Allah yang satu dan disebut sebagai Eropa. Dan Roh Kudus itu bukan pribadi, melainkan hanya energi dari Allah yang satu ini. Dan Yesus adalah ciptaan. Yesus adalah ciptaan yang melalui Yesus segala yang lain diciptakan. Dan pada akhir zaman Yesus akan menjadi penghulu malaikat. Jadi Mikael, penghulu malaikat yang ada di kitab Wahyu itu adalah nama lain Yesus. Ya, saudara-saudara, kalau dijelasin begini kayaknya udah cukup tahu ya bahwa ini tidak tepat. Nah, saudara, pemahaman ini kenapa saya sampaikan ini juga supaya kita tahu apa yang berbeda dari keyakinan kita dengan apa yang kita yakini. Kadang-kadang untuk tahu apa yang benar, apa yang bagus, kita mesti dikasih lihat yang kurang bagus dan yang jelek-jelek dulu ya. Nah, saudara-saudara, pemahaman ini semua juga mengutip dari ayat-ayat Alkitab, tapi tidak utuh. Nah, bacaan Injil kita hari ini dan juga banyak bacaan Injil atau Alkitab lainnya berbicara tentang Yesus sebagai Allah
sesungguhnya Allah pencipta yang menjadi manusia. Bukan Allah yang dibuat oleh Allah pencipta, bukan manusia baik yang dijadikan Allah, bukan kepala malaikat ataupun yang lain. Allah pencipta yang menjadi manusia. Dan ini ada dalam Injil Yohanes yang tadi kita baca. Pada mulanya adalah firman. Apa firman ini? Logos yang dibahas kalau saudara-saudara baca Injil Yohanes lebih lanjut. Yohanes bersaksi tentang dia sang firman adalah Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan seterusnya. Dan firman itu menjadi manusia dan Dia di antara kita. Siapa yang menjadi manusia? Bukan sesuatu yang dibuat, tapi Allah pencipta yang menjadi manusia. Nah, saudara-saudara, kalau kita memahami ini artinya kalau kita menerima otoritas Alkitab apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes, maka kita meyakini bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang super guru spiritual dan sebagainya. Nah, berikutnya juga saudara-saudara, orang biasanya kemudian bertanya, kalau memang Allah menjadi manusia dalam diri Yesus, kenapa cuma di zaman Yesus? Atau kenapa baru zaman Yesus? Kenapa nggak sejak zaman Nuh supaya nggak banyak orang mati sia-sia? Kenapa nggak di zaman Abraham? Kenapa nggak di zaman Yusuf? Kenapa nggak di zaman Musa? Kenapa baru di zaman Yesus? Maka jawabannya ada pada surat Ibrani yang juga tadi kita baca. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara dengan perkataan nabi-nabi, ya, tapi gak didengar juga, ada perubahan juga. Maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perkataan anak. Yesus pun memberi perumpamaan tentang tuan tanah dan para penggarap-penggarapnya, yang penggarap-penggarap yang curang, tidak adil, tidak jujur. Lalu Dia memutus utusannya, anggotanya untuk menegur, malah dipukuli, dipermalukan. Dan Dia memutus anaknya sendiri supaya mereka tak Kristus. Tetapi dunia tidak mengenal Dia. Dia datang kepada ciptaannya, tetapi ciptaannya tidak menerima Dia. Dan kadang-kadang kita pun sulit untuk menerima Dia. Padahal saudara, kenapa baru pada zaman Yesus? Ini menunjukkan bahwa Natal adalah soal grace, soal kemurahan, soal anugerah. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan orang-orang yang hidup sebelum Yesus tidak mendapat kemurahan dan anugerah. Bagi mereka tersedia kemurahan juga. Tapi bagi kita khususnya yang hidup mengenal Tuhan, yang diberi kesempatan untuk mengenal, percaya kepada Tuhan di dalam Kristus, maka ini adalah suatu kemurahan, suatu kesempatan bagi kita untuk bersyukur luar biasa, untuk tidak mengatakan bahwa kenapa saya harus bersyukur kepada Tuhan karena saya tidak keras, tapi menyadari bahwa kita ini mendapat anugerah, kemurahan Allah yang bukan saja mengamati dari jauh, tapi Dia dekat dengan kita, lebih dekat dari nafas kita, lebih dekat daripada nyawa kita. Allah yang begitu mengasihi kita. Nah, saudara-saudara, memang tidak mudah bicara soal konsep Tritunggal, apalagi menjelaskannya dalam khotbah Natal, saudara-saudara ya. Nanti habis ini mumpet. Tetapi saudara-saudara, pesan Natal untuk kita ketika kita memahami, diajak memahami Allah yang ada sejak awal sampai akhir menjadi manusia dalam diri Yesus adalah yang pertama, saudara-saudara, ingatlah bahwa Allah hadir dan bekerja, berkarya dalam hidup kita, selalu hadir, tidak pernah tidak hadir. Dia hadir, Dia melihat segala yang kita perbuat, Dia ada bersama dengan kita. Allah yang imannya, Allah yang ada di sini, yang solidar dengan keadaan kita. Jadi saudara-saudara, jangan merasa kecil hati kalau saat ini ada dalam pergumulan yang berat, banyak masalah. Jangan merasa kecil hati seakan-akan Tuhan tidak bersamanya. Allah yang mau hadir, yang mau mendamaikan manusia dengan dirinya seperti kita masih berdosa. Jadi Dia pasti juga ada bersama dengan Anda. Dan jangan sombong, jangan besar kepala, jangan takabur ketika kita sedang di atas. Karena Allah pun hadir di saat kita sedang berjuang. Semua itu karena anugerah Allah. Pesan yang kedua, saudara-saudara, ketika Allah datang mendekatkan karena Dia mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diutus putranya yang tunggal. Karena Dia mengasihi kita. Dan yang namanya kasih selalu mendapatkan relasi. Kalau Anda mengasihi seseorang, pasti Anda mau punya relasi dengan dia. Entah mau relasi dalam arti naksirkan jadi pacar, atau relasi pengen menjadi teman dekat, pengen jadi sahabat, pengen jadi saudara. Demikian juga ketika
Allah begitu mengasihi kita, dia datang mendekat, dia mau kita juga menyambut dia dalam reaksinya. Yesus mengatakan, siapalah Allah sebagai Bapa, bukan karena Allah itu laki-laki memiliki jenggot panjangnya, kan gambaran Allah Bapa gitu ya, rambutnya panjang, jenggotnya panjang, dia juga. Bukan, Allah lebih daripada jenis kelamin. Allah tidak bisa ditampung dalam jenis kelamin. Allah adalah Bapa dan juga Ibu. Tapi panggilan Allah sebagai Bapa ini mau mengatakan apa? Allah yang dulu hanya bisa disapa dari jauh dari pelataran Allah, diwakili oleh para imam di ruang kudus dan imam kepala ke ruang maha kudus. Allah itu menjadi dekat. Bisa kita sapa, bisa kita ajak, kita bisa berkata atau bercakap-cakap dengan Allah. Maka saudara-saudara, mari kita relasi pada masa Natal ini. Mari kita lihat kembali. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Punya waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Punya waktu untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir, kesehatan. Ketika Allah menjadi manusia, seperti tadi ya drama yang dibuat oleh anak-anak pemuda remaja ini. Ketika Yesus digambarkan tadi, memang bayinya gede banget ya, lahir tulisannya gede banget sih. Tapi adanya itu ya, ketika bayi Yesus itu lahir di dunia, dia menjadi ratu. Ketika Allah menjadi manusia, Allah membutuhkan manusia. Allah membutuhkan Maria untuk bersedia mengandung Yesus. Allah membutuhkan Yusuf untuk setia mendampingi Maria. Allah membutuhkan para gembala. Allah membutuhkan orang majus. Allah membutuhkan murid-murid. Allah membutuhkan kita. Ini dalam fragmen tadi digambarkan ya, ditawarkan kain yang paling yang kecil, yang lemah, yang mungkin jelek di mata dunia, tapi kalau kita persembahkan kepada Allah, Allah bisa membantu. Jadi saudara-saudara jangan pernah berkata, Allah nggak mungkin butuh saya nggak punya apa-apa. Apapun kita, siapapun kita, Allah membutuhkan kita dan Allah mau memakai kita. Maka pada masa Natal ini, mari kita juga mempersembahkan hidup kita sebagai hadiah yang terindah buat Tuhan, bersedia hidup dipakai oleh Tuhan untuk